Pandangannya Pak Abi terkait penerapan pajak penambahan untuk pajak alat berat, silahkan Mas. Ya, pada dasarnya kita di Pak Abi sih mencoba untuk mengikuti ya peraturan pemerintah ya untuk mengenai pajak alat berat ini. Cuma yang jadi concern di kita adalah bagaimana untuk penerapan dalam pemungutan pajak ini. Karena kalau dalam pemungutannya ini tidak tepat, tidak sesuai, yang saya takutkan ini adalah akan terjadi banyak kendala di sini. Karena patut diketahui juga alat berat ini adalah sesuatu benda yang movable. Seperti kendaraan, mobil atau bus atau truk. Walaupun ada tempat lokasi proyek, tapi tidak selalu di lokasi itu. Kadang-kadang contoh, tahun pertama mungkin alat berat itu dikirim di lokasi di Kalimantan. Tapi bisa jadi di tahun keduanya atau setelah 6 bulan itu bisa di lokasi di Sumatera. Bagaimana penerapan antara pajak alat berat ini? Apakah, dan yang saya tahu pajak alat berat ini itu dibayar langsung setahun. Apakah nanti setelah dipindah alat berat ini apakah akan membayar lagi atau tidak? Gitu loh. Jadi lebih kepada penerapannya. Penerapannya bagaimana? Mungkin kalau saya bisa berpikir mungkin ada lebih baik ada saran dari kita untuk mengikuti apa yang sudah terjadi di kendaraan bermotor. Mereka memiliki STNK atau BPKB. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara agar bisa sesuai dengan agar bisa penerapan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kayak sekarang tidak ada documentation atau apa, saya rasa ini nanti akan jadi kendala ke depannya takutnya. Nah, mengenai penerapan pajak ini, apakah dari Pak Abi sendiri secara asosiasi sudah berkomunikasi kepada regulator? Seperti apa responnya? Kita sih sudah menunggu ya, sudah menunggu respon dari regulator itu bagaimana. Tapi ya memang pada prinsipnya kita mencoba untuk mengikuti peraturan dari pemerintah ini. Oke. Mengikuti, gitu tetap mengikuti. Ya. Walaupun tadi ada saran-saran dari Anda dibuat seperti kayak STNK dan lain-lain, apakah juga sudah disampaikan mengenai hal tersebut? Sudah. Sebenarnya gini, Mbak, ini kan pajak alat berat ini dibebankan ke end user, bukan melalui kita. Kalau kayak di mobil kan penerapannya adalah sewaktu kita membeli mobil, di waktu kita membeli mobil baru itu sudah ditarik juga pajak STNK yang customer akan membayar langsung. Sedangkan kalau ini beda sistemnya. Itu setelah customer membeli baru mereka membayarkan. Gitu loh. Jadi tidak langsung berhubungan dengan kita distributor. Tapi lebih berpengaruh kepada demand dari alat berat itu sendiri. Oke, baik. Tapi ada saran tersendiri tadi bahkan dari Anda mengenai penerapan pajak itu dibuat seperti lebih fleksibel dan lain-lain agar implementasi lebih mudah. Nah, ada pertanyaan juga, Mas. Apakah PAB ini akan semakin menekan daya saing industri alat berat nasional dibandingkan dengan produk impor atau rekondisi? Kalau kita ngomong masalah menekan, saya rasa sih saya nggak lihat ini akan menekan dengan produk impor atau produk rekondisi. Kalau penerapannya diterapkan dengan benar. Kenapa? Karena kalau memang semuanya akan bayar pajak, semuanya pasti antara barang impor dan barang rekondisi akan bayar pajak juga. Cuma seperti yang saya bilang lagi sebelumnya, ini alat berat adalah barang mobile. Yang saya takutkan nanti bagaimana kita menentukan alat berat yang sedang bekerja di proyek ini itu sudah bayar PAB-nya atau belum? Karena kan tidak ada plat nomor, tidak ada STNK, tidak ada ini. Sedangkan kalau kita barang baru pasti kan akan langsung diterapkan PAB. Sedangkan yang saya takutkan kalau misalnya import barang bekas dari Jepang, dari negara lain, bagaimana cara penerapannya PAB ini? Apakah akan diterapkan PAB juga atau tidak? Jadi memang ada concern dari Anda mengenai implementasi ini ya. Karena ya ini ini alat berat tapi ini mobile dan bisa diterapkan di mana saja. Dan bagaimana identifikasi barangnya ini yang barang A atau barang B dan lain-lain. Karena dipindahkan kemana-mana. Apa yang bisa Anda pelajari dari penggunaan alat berat di luar negeri, Mas? Tadi kan seperti Anda sampaikan Anda distributor dari salah satu brand terkemuka dan tentunya penggunaan di luar negeri juga kurang lebih sama lah ya. Kalau menurut saya, kalau saya lihat pelajari di luar negeri pajak alat berat ini tidak kita pernah temukan ada pajak mengenai alat berat ini. Baru memang kita coba, baru yang saya temukan adalah di negara Indonesia ini ada pajak mengenai kepemilikan alat berat. Karena basicnya alat beratnya dari mobile dan off the road, bukan on the road. Jadi itu tadi ya, jadi memang berbeda. Dan memang dipakainya bukan di fasilitas publik, melainkan di fasilitas yang contoh di tambang batubara, dipakainya di tambang batubara milik owner perusahaan batubara itu sendiri.
Tapi yang Anda concernkan kalau berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah. Okay. Tapi apakah Anda melihatnya kebijakan ini membuat prospek industri alat berat di Indonesia akan semakin suram? Ada sentimen tersendiri tentunya bagi para pembeli. Gitu ya. Otomatis kalau kita melihat akan suram, alat berat ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dipakai di mana saja. Kebutuhan itu pasti akan ada aja. Di berbagai macam sektor pasti ada. Cuma yang jadinya kalau customer diterapkan lagi pajak alat berat seperti ini, pasti reaksinya ada. Customer pasti akan lebih melihat wait and see. Yang artinya apa? Kalau proyek mereka tidak urgent, mungkin dia akan menunda investasi. Tapi kalau memang sudah urgent, pasti dia akan beli juga alat berat itu. Iya. Gitu. Jadi either way ini akan ada sedikit sentimen, tapi tetap tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh.